Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar agama Islam. Halo anak-anakku kelas 4. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah pertemuan kedua di semester 2. Kita akan melanjutkan belajar agama Islam materi bab 9, yaitu bersuci dari hadas kecil. Antara lain kita akan pelajari tentang pengertian bersuci, pengertian hadas, macam-macam penyebab hadas kecil, tata cara bersuci dari hadas kecil. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah, ilmu yang banyak dan bermanfaat. Angkat kedua tangannya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik anak-anakku, silahkan buku paketnya dibuka halaman 87. Ya. Bab 9, bersuci dari hadas kecil. Pertama, pengertian bersuci. Bersuci secara bahasa, bersuci atau toharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Jadi, secara bahasa bersuci atau dalam bahasa Arabnya toharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tak tampak. Ya. Kemudian secara istilah, toharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, yaitu dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara itu hukum Islam, toharah artinya suci dari hadas dan najis. Lanjut, pengertian hadas. Kata hadas berasal dari bahasa Arab al-hadas, yang artinya menurut bahasa adalah kotoran atau tidak suci. Kemudian hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah baligh dan berakal sehat. Jadi hadas itu artinya kotoran atau tidak suci. Ya, untuk mensucikan hadas yaitu caranya dengan menggunakan air atau tanah, yaitu berwudu atau tayamum. Nah, hadas dibedakan menjadi hadas besar dan hadas kecil. Lanjut, macam-macam penyebab hadas kecil. Nah, di sini kita akan khusus mempelajari tentang hadas kecil. Hadas kecil yang sudah disepakati para ahli fikih di antaranya adalah keluar air kencing atau pipis, kemudian air besar ya BAB, kemudian buang angin, kemudian hilang akal, kemudian hilang akalnya ini karena mabuk atau pingsan atau tidur, kemudian keluar air madhi. Air madhi itu air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat senggama atau sedang bercanda atau sedang kecapean. Kemudian air wadi, keluar air wadi, semacam cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin mengiringi air kencing. Jadi setelah air kencing itu ada air wadi, itu makanya harus cebok dengan bersih dengan air, yang semuanya terjadi dalam keadaan sehat. Nah, hadas kecil dapat dihilangkan atau disucikan dengan
berwudu. Mari kita mempelajari tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang pertama, wudu. Wudu adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan air ya. Wudu adalah bentuk bersuci dengan air. Kemudian tayamum adalah mensucikan dari hadas kecil, yaitu dengan tanah, mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudu. Syarat-syarat wudu: pertama, harus orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak sedang berhadas besar. Yang keempat, memakai air yang suci menyucikan. Dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Tidak berhadas besar itu maksudnya kita sedang tidak mempunyai hadas besar. Hadas besar itu contohnya kalau sudah balik itu ketika mimpi basah. Nah, itu hadas besar. Hadas besar itu harus mandi besar. Kalau misalkan sedang hadas besar kemudian wudhu, itu wudhunya nggak sah. Kemudian memakai air yang suci, air suci menyucikan. Jadi airnya tidak terkena najis, minimal 2 kolah itu air yang suci dan menyucikan. Airnya tidak tercipratan najis. Tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Ketika wudhu, airnya itu tidak sampai kemasukan najis. Kemudian rukun wudhu. Rukun wudhu terdiri dari 6 perihal yang utama. Yang pertama adalah niat. Ini rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan nggak sah wudhunya. Jadi harus dipraktekkan. Tidak boleh ditinggalkan. Yang utama niat wudhu. Niat itu sambil membasuh muka. Ketika kita membasuh muka sambil niat dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, membasuh seluruh bagian wajah meliputi bagian di antara telinga kiri dan telinga kanan, dan antara mulai tumbuhnya rambut di atas dahi hingga ke bawah dahu, rata seluruh wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku-siku, tangan kanan dan kiri. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, kalau mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Dan harus tertib, yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, ini sunnah-sunnah wudhu. Membaca basmalah itu sunnah pada awal berwudhu. Membasuh kedua telapak tangan sampai sebatas pergelangan tangan. Ini sebelum niat ya, membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, menyapu seluruh kepala, dan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dibandingkan anggota badan bagian kiri. Mengusap daun dan rongga telinga 3 kali gerakan membasuh itu juga sunnah. Membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki, dan membaca doa setelah berwudu, itu sunnah wudu. Nah, kemudian kalau tayamum adalah menyucikan diri sebagai pengganti wudu yang dilakukan karena tidak ada air. Jadi tayamum ini dilakukan karena tidak ada air atau sakit keras yang tidak boleh tersentuh oleh air. Jadi penggantinya adalah tayamum. Tayamum artinya menyucikan diri, dilakukan menggunakan tanah atau debu. Nah, untuk diketahui
Tayamum itu hanya boleh digunakan sekali dalam satu kali sholat wajib. Sementara untuk sholat sunnah boleh digunakan berkali-kali asalkan belum batal. Jadi kalau wudhu itu kan boleh digunakan untuk semua sholat kecuali nggak batal. Tapi kalau tayamum hanya digunakan sekali sholat wajib. Syarat-syarat tayamum ada 4, yaitu ketika sudah waktu masuk sholat, kemudian sudah berusaha mencari air tapi tidak ada atau terlalu sedikit, nggak cukup buat wudhu. Kemudian debu yang suci, menggunakan debu yang suci, serta sakit parah, jadi tidak boleh pakai air, jadi penggantinya pakai tayamum. Adapun sunnah tayamum itu adalah menghadap kiblat, membaca basmalah, dan menipiskan debu di tangan. Jadi tidak usah terlalu tebel-tebel ya, tipis saja, tipis. Tempelkan tangan ke debu, kemudian basuh wajah rata. Nah, ini membaca niat sebelum tayamum, lalu menekan kedua telapak tangan di tanah atau debu, jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian sambil membaca niat sambil membasuh muka. Nawaitut tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Aku niat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang mengusap wajah dengan tanah atau debu. Dianjurkan meletakkan debu pada seluruh bagian wajah. Kemudian tekan kedua telapak tangan lagi ya. Telapak tangan ditekan kembali ke debu, jari-jari direnggangkan. Usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai siku. Kemudian balikkan telapak tangan kiri ke bagian dalam lengan kanan. Usap bagian tersebut hingga pergelangan, lalu lanjutkan dari telapak tangan kanan untuk usap punggung tangan kiri hingga siku. Kemudian usap bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Maksudnya yang tadi tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Selanjutnya satukan kedua telapak tangan dan diusapkan di antara jari-jari dan membaca doa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa dilihat di buku paket halaman 91 ya. Untuk cara-cara wudhu buku paket halaman 89 dan cara-cara tayamum buku paket 91. Dalam melakukan tayamum ada 3 perkara yang membatalkan. Pertama, segala perbuatan yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kemudian ada air sebelum melaksanakan sholat. Ketika sudah tayamum kemudian menemukan air, tayamumnya batal, harus diganti dengan wudhu kecuali dalam kondisi sakit, kemudian murtad atau keluar dari Islam. Nah, ini berlaku juga untuk wudhu ya. Kalau dia murtad keluar dari Islam ya batal wudhu dan tayamumnya. Untuk tugas evaluasi, silakan kerjakan uji kemampuan halaman 92 sampai 93 bagian A dan B saja ya. Kalau sudah selesai difoto kirim ke GC. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.